Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SH Official atau Sahabat Beriman Official, menyapa sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kali ini SHB Official akan mengangkat pembahasan masih seputar tentang mimpi Muhammad Qasim. Kali ini sahabat yang beriman, pembahasannya di mana yang berjudul Mimpi Muhammad Qasim tentang sosok Dajjal. Ada beberapa poin yang saya akan bahas mengenai mimpi Muhammad Qasim tentang Dajjal. Yang pertama yaitu siapakah Dajjal, di mana Dajjal berada, kapan dia akan muncul. Sahabat yang beriman, bertahun-tahun yang lalu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, antara waktu penciptaan Adam alaihissalam dan hari kebangkitan tidak ada kerusakan yang lebih besar selain kerusakan yang ditimbulkan oleh Al-Masihud Dajjal. Di dalam mimpi Muhammad Qasim berkata, aku melihat banyak hal yang berkaitan dengan Mesias palsu ini, dan hari ini aku akan menggabungkan beberapa mimpi untuk menyajikan narasi yang komprehensif tentang apa yang telah aku saksikan tentang Al-Masihud Dajjal. Yang pertama sahabat beriman, mengenai fisik Dajjal. Tinggi Dajjal sekitar 6 kaki dan 1 atau 2 inci. Dia memiliki wajah yang kejam dengan kulit coklat tua. Dia dicukur bersih dan ada tai lalat di pipinya. Dajjal memiliki rambut hitam agak keriting dan dia sangat mirip dengan orang Asia Selatan atau Timur Tengah pada umumnya. Dajjal memiliki tubuh yang berotot, tetapi aku tidak melihat satupun dari matanya yang menonjol keluar. Aku tidak tahu apakah salah satu matanya buta atau tidak. Namun dia memiliki kemampuan untuk merubah bentuk tubuhnya sehingga dia dapat menampilkan penampilan apapun dan siapapun yang diinginkannya. Sungguh luar biasa sahabat yang beriman. Dengan kemampuan ini, ia juga dapat tampil dalam bentuk yang menyenangkan untuk mengelabui orang-orang. Ketika Dajjal berjalan, dia melangkah dengan penuh kebanggaan dan rasanya tidak ada yang bisa mendekati atau berdiri di hadapannya. Bahkan mereka yang kelihatannya memiliki ketetapan hati yang tak tergoyahkan akan menjadi korban tipu dayanya. Aku mendengar iblis memanggil Dajjal sebagai panglima perang kami yang kaya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk fisik Dajjal menurut mimpi Muhammad Qasim. Kemudian kekuatan Dajjal. Dajjal sering memicu kemarahan dan persekongkolan di Timur Tengah. Sekarang ini Dajjal belum mencapai potensi penuh sebagian besar yang kulihat. Ia sedang membangun beberapa fasilitas pemanfaatan sihir yang digunakan untuk mengisi kekuatan dalam satu mimpi. Untuk mengisi kekuatannya dalam satu mimpi, aku pernah melihatnya melakukan ritual aneh melalui penggunaan tengkorak yang digunakan untuk mengumpulkan kekuatan sihirnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam mimpi Muhammad Qasim atau dalam
mimpinya yang lain aku mendengar Dajjal berkata, kekuatanku akan segera meningkat dan aku akan memperoleh beberapa kekuatan baru. Aku akan menebarkan ketakutan di seluruh dunia dan seluruh dunia akan tunduk kepada aku. Jika mereka menolak, maka aku akan membunuh mereka. Mungkin ini adalah simbol untuk sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahuinya. Bagiku, Dajjal tampak sedang menunggu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup sampai dia siap untuk muncul. Dajjal mendapatkan kekuatan dengan membangun fasilitas untuk memanfaatkan sihir. Aku tidak yakin jika pembangunan kuil ketiga adalah bagian dari ritualnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahuinya, sahabat beriman. Itulah sahabat yang beriman tentang kekuatan Dajjal. Mengenai kapan pembahasan kali ini, kapan Dajjal akan muncul. Ini sebuah pertanyaan juga di kalangan muslim. Membahas tentang Dajjal yang masih menjadi pertanyaan, masih menjadi tanda tanya. Kali ini saya coba mengupas tentang kapan Dajjal akan muncul. Sahabat yang beriman, setelah Perang Dunia Ketiga, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi seluruh bumi dan umat Islam menerapkan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia hampir selama 1 dekade atau 7 tahun. Selama masa damai ini, tentara muslim membangun persenjataan dan peralatan berat dengan teknologi canggih untuk mempersiapkan perang melawan Dajjal. Sementara itu, umat muslim biasa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan beberapa orang kafir menunggu kedatangan Dajjal. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan dari mimpi Muhammad Qasim tentang kapan Dajjal akan muncul. Kemudian lanjut, apa yang dilakukan Dajjal saat ini? Sahabat yang beriman, ketika Dajjal muncul di depan umum, dia mampu dengan cepat menaklukkan seluruh dunia sehingga orang-orang beriman menjadi resah. Dajjal mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan dengan mudah dapat menarik massa dan mendukung klaimnya melakukan atau melalui penggunaan kekuatan sihir. Dajjal mampu membodohi banyak orang dan mereka yang lemah imannya mulai bergabung dengan sangat cepat. Jadi kita perlu hati-hati, sahabat beriman. Banyak orang bertanya kepada aku, apakah Dajjal akan menggunakan teknologi atau jin untuk melakukan kekuatan sihirnya? Dari apa yang telah aku lihat dalam mimpiku, Dajjal akan mampu melakukan kekuatan supranatural melalui penggunaan ilmu hitam. Dajjal memiliki semua kekuatan ini karena ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah cobaan terbesar bagi umat manusia untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam mimpiku, aku diberitahu bahwa kekuatan supranatural yang kita tonton di film atau televisi akan dengan mudah dilakukan oleh Dajjal seperti berlari di udara, mengubah bentuk, memanipulasi pikiran, mengontrol cuaca, menguasai elemen, dan sebagainya. Ini hanyalah contoh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Yang Maha mengetahui, sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, perang terakhir Dajjal dengan muslim. Perang antara kebenaran dan kepalsuan dimulai
Aku mencoba melawan Dajjal dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku yang ada pada jari telunjukku. Aku berusaha menyerang untuk mengalihkan perhatiannya agar dia tidak menggunakan kekuatannya pada tentara Muslim. Aku terus menyerang Dajjal agar kaum muslimin bisa menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada pasukannya. Aku mampu bertarung melawan Dajjal berkat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beberapa waktu. Namun Dajjal sangat kuat, sahabat yang beriman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di tengah pertempuran, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba menghilang dari telunjukku, dan aku berkata pada diriku sendiri, "Qasim, lebih baik mundur dari sini." Aku mulai menghindari Dajjal dan mencoba melarikan diri, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala aku mulai berlari di udara. Dajjal juga mulai terbang dan mengejarku dengan berkata, "Qasim, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini." Aku berhasil melintasi daerah pegunungan, tapi Dajjal mengikutiku ke sana dan melanjutkan serangannya. Dajjal memukul punggungku dan melukaiku. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh. Sebuah batu besar di sampingku terbuka dan berkata, "Qasim, sembunyikan dirimu di dalam diriku. Aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal." Aku menolak tawaran tersebut, dan di saat yang sama Dajjal menghampiriku dan berkata, "Qasim, bersiaplah untuk mati." Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolonglah aku." Lafaz Allah turun dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan petir dan menyambar bagian sisi gunung. Gunung tersebut menjadi hitam dan pecah berkeping-keping sehingga menghasilkan suara yang menakutkan. Kemudian Dajjal langsung terjatuh dan pingsan. Sahabat yang beriman, ketika Dajjal sadar kembali, dia tidak ingat kejadian yang baru saja terjadi dan percaya bahwa dia telah membunuhku. Dajjal kembali menjumpai tentara Muslim dan mengatakan bahwa dia telah membunuhku. Mendengar berita ini, tentara Muslim menjadi putus asa dan kehilangan semangat, sehingga dengan mudah Dajjal memulai misinya tanpa perlawanan satu demi satu. Umat Islam mulai terbunuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan lukaku dan memberitahuku bahwa Qasim, Dajjal hanya pingsan selama 4 jam dan dia akan bangun setelah itu. Qasim lari dari sini dan bersembunyilah di tempat lain. Setelah itu, di dalam mimpiku di dalam mimpi aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Dan jangan menjumpai Dajjal selama aku tidak mengizinkanmu. Aku berkata, "Seperti yang engkau perintahkan." Lalu aku mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelamatkanku dari Dajjal. Selanjutnya, aku melakukan perjalanan ke tempat lain dan menyembunyikan diri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian Dajjal menganjurkan gaya hidup penuh dengan kedengkian, perbuatan haram, pesta pora, perzinaan yang pada dasarnya adalah kerajaan surga palsu di bumi bagi para pengikutnya. Fitnah ini terus berlanjut selama 4-5 minggu hingga turunnya putra Maryam, Isa alaihissalam. Sahabat yang beriman, dalam mimpiku aku telah melihat Nabi kita yang mulia Isa alaihissalam turun dari langit dengan rambut hitam yang basah. Wajahnya menyerupai orang Timur Tengah, dan aku serta beberapa orang beriman yang tersisa mulai hidup bersama Isa alaihissalam setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan orang-orang beriman dari kemarahan Ya'juj dan Ma'juj.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kali ini, tentu yang pertama yaitu mengenai sosok Al-Masihud Dajjal. Perlu kita sebagai umat Islam untuk saling mengingatkan bagaimana huru-hara akhir zaman dan pertanda akhir zaman yang sudah mulai bermunculan. Satu-satunya jalan penghambaan kehidupan dibuka dan ditutup hanya melalui jalan yang satu, yaitu jalan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh para rasul, nabi, dan para pendahulu serta orang-orang yang mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Jangan lupa sahabat beriman untuk subscribe, share, dan like di channel YouTube SHB Official. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.